gimana nih caranya untuk biar jadi Instagramable. Yang pertama kita tentukan dulu kita itu suka yang model apa, maksudnya model desain apa, ataukah kita lebih tertarik yang Skandinavian atau yang industrial, atau kita lebih tertarik model yang minimalis. Seseorang mau mendesain rumah, apa sih pertimbangan utamanya yang harus dipertimbangkan dalam mendesain rumah, Mas Denny? Kalau saya sebagai arsitek itu saya mengkelompokkan jadi 4 poin, Mbak Lia. Yang pertama dalam mendesain rumah kita harus tahu dulu kebutuhan pemilik rumah itu. Jadi kita harus sebagai arsitek juga harus melakukan riset dan survei kecil-kecilan tentang kebutuhan si pemilik rumah. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengetahui sifat dan karakter pemilik rumah. Jadi misalnya warna-warna favorit si pemilik rumah, kemudian model rumah dari pemilik yang disukai, kemudian kebiasaan-kebiasaan, kemudian kesukaan si pemilik rumah suka dengan ruang yang semi privat atau ruang yang lebih terbuka atau yang lebih privat. Kemudian yang ketiga itu penempatan cahaya dan sirkulasi udara yang baik. Jadi dalam mendesain pun kita juga harus mempertimbangkan penempatan cahaya dan sirkulasi dan kita juga harus melakukan penzoningan antara ruang. Jadi kita mengkelompokkan antara ruang publik ke ruang servis, kemudian ada ruang semi privat. Jadi si pemilik rumah juga merasakan nyaman dan gak stres berada di dalam rumah karena penzoningannya sudah tepat antara yang publik kita sendirikan, kemudian area servis kita sendirikan di belakang misalnya. Jadi penzoningan itu sangat penting. Dan yang keempat, yang menurut saya yang ini paling penting yaitu anggaran dan atau biayanya, Mbak Lia. Jadi ya itu yang paling penting banget sih sebenarnya. Paling penting banget, iya, karena anggaran ini yang menentukan nanti desain rumah itu dibangun. Karena kita juga harus mempertimbangkan anggaran atau budget si pemilik rumah tersebut, berapa nilainya, jadi kita bisa memilih material-material yang akan dipakai nantinya dalam membangun sebuah rumah, gitu Mbak Lia. Nah itu, masalah tadi biaya, tapi kan sekarang banyak orang yang di rumah aja pengennya rumahnya tuh cantik, bagus, istilahnya apa ya, Instagramable gitu kita pilih istilahnya. Menurut Mas Dhani sendiri, ini rumah yang Instagramable itu yang gimana sih? Kalau menurut saya rumah Instagramable sekarang ya rumah yang bisa dipakai untuk spot foto, kemudian bisa diupload di Instagram. Itu kasarannya ya Mbak Lia ya. Instagramable kalau menurut saya juga itu merupakan rumah yang penataan furniture, baik furniture dan penempatan lampunya itu ditata secara proporsional di dalam rumah. Jadi rumah Instagramable juga nggak harus kita memilih furniture baru yang mahal. Kemudian kita juga bisa menggunakan furniture yang ada, tetapi dengan penempatan di dalam ruang yang pas. Jadi secara proporsional, bagus, kemudian penempatan cahaya, lighting, kemudian bukaan-bukaan di dalam ruangan tersebut harus memenuhi syarat sebagai ruangan yang sehat. Jadi nanti ketika kita sudah men-set, nanti jadi bagus di foto. Menurut saya seperti itu Mbak Lia. Jadi cahaya ada, warna ada, dan apa tadi furniture-nya juga mendukung gitu ya? Betul, harus mendukung. Tetapi apakah semua sudut rumah di rumah kita itu bisa dijadikan sudut yang Instagramable nggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya bisa-bisa aja, sangat Bisa-bisa bisa aja? malah. Bisa, sangat bisa. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita harus menata perabot itu sesuai dengan lokasi dan proporsionalnya. Misalnya kita di sudut ruangan nih, kita bisa aja ngasih ruang kosong itu dengan tanaman hias atau dengan ornamen-ornamen lain, lukisan dinding, kemudian ada tanaman gantung. Sehingga kalau kita meletakkan sesuatu furniture di sudut-sudut yang pas dan ruangannya itu juga kita olah dengan baik, maka itu bisa juga dikatakan sebagai rumah yang Instagramable. Jadi kalau misalnya mau dipakai foto-foto ada banyak spot-spotnya gitu ya? Betul, ya misalnya nanti ini di sudut ini kita temanya Skandinavian, tapi nanti di sudut lainnya kita bisa tipe industrial, kemudian di lainnya tipe Skandinavian. Itu kan menarik sekali kalau rumah seperti itu kan, jadi nggak bosen gitu loh orangnya. Terus ini masih ngomongin soal rumah yang Instagramable nih, bisa kasih tips atau trik nggak sih supaya rumah kita bisa jadi rumah yang Instagramable, apalagi kalau misalnya kita kebetulan beli rumahnya yang sudah kode lama, terus kita beli, terus mau kita rubah, tapi dengan budget minim, itu ada tipsnya nggak Mas?
Aku yang pertama dalam mendesain sebuah rumah agar bisa terlihat instagramable, apalagi kalau kita udah beli rumah nih, kita udah beli rumah lama, tapi kita gimana nih caranya untuk biar jadi instagramable? Yang pertama kita tentukan dulu, kita itu suka yang model apa? Maksudnya model desain apa? Ataukah kita lebih tertarik yang Skandinavian atau yang industrial, atau kita lebih tertarik model yang minimalis? Nah, kita harus tentukan dulu, kita suka model yang seperti apa. Nah, yang kedua, kita juga bisa merubah warna cat-cat rumah yang ada di rumah kita yang lama. Dari warna ya? Betul, warna rumah kita yang lama kan pastinya mungkin udah ketinggalan zaman kan, udah beberapa tahun nggak dicat, kemudian udah mulai usang juga, kita bisa menggantinya dari cat yang lebih tren saat ini, gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memilih furnitur yang masa kini yang bisa ditempatkan di sudut-sudut ruangan sehingga ruangan kita bisa terlihat yang lebih instagramable. Tapi juga nggak harus yang mahal, asalkan furniturnya udah pas, bagus, tempatnya sesuai, proporsionalnya sesuai, kemudian ada pencahayaan, lampu, kemudian kita tempatkan yang sesuai, pasti nanti hasilnya cakep. Pasti cakep, tapi masalahnya tadi tuh yang lagi saya mau tanyain, kalau budgetnya terbatas banget, gimana tuh menyiasatinya? Ini permasalahan banget, apalagi lagi pandemi gini. Iya, ya tentunya kalau budget kita memang terbatas, kita juga harus lebih kreatif ya dalam memanfaatkan atau memodifikasi ulang, merecycle lah ya, istilahnya merecycle ulang barang-barang kita yang udah nggak terpakai nih. Misalnya kita bisa ada tempat makanan bekas atau toples bekas, kita bisa ubah, kita bisa cat ulang, kemudian kita gantung, kita isi dengan tanaman hias. Kemudian kalau ada cat bekas, drum cat bekas, kita bisa olah lagi, kita bisa cat ulang, kita beri bantalan busa di atasnya, kita bisa jadi untuk meja makan, meja santai. Nah, seperti itu Mbak, kita jadi pinter-pinternya kita sendiri untuk selalu kreatif dalam memanfaatkan barang-barang yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu beli furnitur yang mahal nih. Biasanya kalau cewek-cewek ke mall kan kita lihat-lihat barang gitu, wah ini langsung bagus pengen banget nih. Kita beli terus dipasang di rumah, wah ternyata kok kekecilan ya, kok kebesarannya. Nah itu malah kita kan boros. Jadi kita harus pinter-pinternya, kreatif-kreatifnya kita untuk memanfaatkan barang yang sudah ada. Artinya kalau budgetnya minim, coba dilihat dulu deh yang ada bisa dimanfaatkan seperti apa, tanya ke desain interiornya supaya budgetnya bisa ditekan begitu ya. Tanaman bisa mengupgrade sebuah desain rumah nggak sih? Jadi lebih cantik gitu. Tentunya juga bisa sekali Mbak, karena tanaman ini kan fungsinya kan sebagai pemanis dan penyegar lah istilahnya. Kita kalau pemakaian tanaman-tanaman indoor seperti jenis palem-paleman itu kan membuat kita kan seperti refresh. Jadi di dalam ruangan itu sangat penting sekali ya tanaman ini. Jadi kita juga bisa memilih tanaman-tanaman indoor yang pastinya lebih mudah perawatannya, nggak butuh banyak cahaya matahari, sehingga tanaman ini menurut saya perannya sangat penting sekali di dalam interior design ini. Terus kalau misalnya untuk tanaman di dalam dan di luar rumah, itu ada tips-tipsnya nggak? Kalau di dalam rumah, tips-tipsnya ya kita bisa menempatkan tanaman-tanaman hias yang sejenis palem-paleman itu, yang seperti tadi saya bilang, yang mudah perawatannya, sehingga kita kalau merawatnya pun juga tidak memerlukan dana ekstra atau ke perawatan yang khusus. Jadi kita juga nggak males juga untuk merawatnya. Sedangkan kalau yang di outdoor, tips-tipsnya kita bisa memilih tanaman-tanaman tinggi. Kalau kita misalnya rumah kita berada di pinggir jalan, kita bisa memilih pohon-pohon seperti pohon cemara. Itu sekaligus untuk mempercantik rumah. Dia fungsinya juga bisa untuk barrier panas matahari dan debu dari jalan raya yang mau masuk ke dalam rumah. Jadi banyak sekali sih tips dan triks yang berhubungan lainnya dengan tanaman ya. Betul. Banyak